Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an وكان يحيى بن معاذ يقول تهوي الحكمة من السماء فلا تنزل على قلبي في هذه الأربع الخصال الركون إلى الدنيا وحمل هم غد وحسد لأخ وحب شرف على الناس فمن كان في خصلة من هذه فلا تدخل قلب حكمة. وقال عيسى عليه السلام لأصحابه أين تنبت الحبة؟ قالوا في الأرض. قال كذلك الحكمة لا تنبت إلا في قلب مثل الأرض يعني متواضع منكسر في غاية الذل والافتقار إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Dikatakan bahwa 4 perkara yang akan mencegah hikmah tersebut masuk ke dalam hati seseorang. Sebagaimana 4 perkara yang telah kita kaji, 4 perkara yang akan lebih cepat mendatangkan hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala yang akan cepat masuk ke dalam hati manusia. An-nadim 'ala dzambi, dia tadi itu merasa menyesal atas dosa, wal isti'dad lil mauti, mempersiapkan diri atas datangnya kematian, wa khulwil batni, sering melakukan atau melaksanakan puasa, wa suhbatiz zuhad fid dunya, dan dia tadi itu berteman dengan orang yang mengajak untuk zuhud di dalam urusan dunia. Nah, sebaliknya pada 4 perkara sebekal menghalang-halangi hikmah tersebut masuk ke dalam hati. 4 ni kamun badan yang dalam hati atau salah situngnya dari 4 ni kah? Salah situng dari 4 ni kah? Min hadhil arba' atau salah situng daripada 4, maka al-hikmah ilmu masuk ke dalam hati ni tak bakal masuk. Mun dalam hati kelak pada 4 perkara kebalikannya. Dabuna Imam Yahya bin Mu'adz, beliau mengatakan tahwil hikmatu minas sama fala tanzilu ala qalbin fihi hadhil arba'ul khisal. Hikmah turun dari langit, fala tanzil ala qalbi fihi ala qalbin fihi hadhil arba'al khisal. Maka tidak akan masuk al-hikmah yang datangnya dari langit tersebut masuk ke dalam hati, tidak akan mungkin selama di dalam hati tadi itu ada 4 perkara. Ar-rukunu ila dunya, lebih tenang dengan kehidupan dunia. Zikir tak matenang, Al-Quran tak matenang, sholawat tak matenang, majelis ilmu tak matenang. Justru semakin lari daripada majelis-majelis. Sekak di majelis zikir kelak ampun bisa membuat tumaknina selina. Mestinya zikirnya semakin membuat tenang mestinya. Tapi mereka lebih tenang dengan kehidupan dunia. Dan kaulah lebih tenang kalau bentunya tak oning mun sampean. Tak baca Quran tak bingung, tenang. Tak ngakan, bingung. Tapi tak zikir, tenang. Tandik rokok, bingung. Tapi tak solat berjamaah, tenang. Jadi tenangnya cuma urusan sini ke kulit sampean ni kan. Ar-rukun ila dunya, mau bahas lebih lanjang boleh wah. Jauhan boleh. Kelas aku li sampean ni kamunan. Kelas aku li sampean. Dia mau tidak mau ponan, harus diperangi sifat-sifat saya coba ngak nikah. Ar-rukun ila dunya. Ada buah kita yang ulama, ad-dunya sabilus suluk wa mata'ul matruk. Dunia ini adalah sabilus suluk, jalan yang harus kita jalani, sesuatu yang kita harus menghadapi dengan segala bentuk rintangan, ujian dan cobaan. Wa mata'ul matruk, dan harta benda yang pasti akan kita tinggalkan, pasti punan. Ad-dunya sabilus suluk wa mata'ul matruk. Dunia adalah jalan yang harus kita lewati, yang harus kita jalani, yang harus kita hadapi dengan resiko yang bermacam-macam, musibah dan macam-macam dan ancaman. Cak sampai jadi musibah dekat iman, cak sampai jadi musibah dekat akhlak. Mungkin musibah urusan dunia. Terbukti kalau panjenengan
Mun beda orang keneng musibah urusan dunia banyak yang entar, kemalengan, kepatian, kerampokan, banyak yang susah, banyak yang bingung, banyak yang ngocak bela sungkawa atas kematian kelak. Tapi ada orang mengucapkan berbela sungkawa atau orang kelak bingung karena ketinggalan sholat berjamaah, tak mau Al-Quran, tak hadir majelis zikir karena anggapan sampean lebih tenang kalau urusan dunia. Padahal dunia ini pun jelas bekal itina akina. Lah keadaan kaula ben panjenengan sing nikah harus kita rubah, semakin merasa tenang kelaban zikir, merasa tenang kelaban Al-Qur'an, merasa tenang kelaban majelis sholawat, majelis zikirnya, sehingga tak larang sampeyan alako nyari dunia tapi akhirnya saya sampai ketinggalan. Abon sakone nyongok jam medok jam berempat ya. Dok pasar dok remes buka toko saya jual lah. Ya rumah cur sing ngocak juta alako. Repot banget. Deki engkau alako kocak eko cuma kabeh kalaku deh. Nah, pertama, kedua wa hamlu hammin ghad. Mereka menanggung kesusahan untuk hari esok. Saya pikir lagu susah. Makan apa lagu? Dorem lagu lagu. Deki karo anodi kaki. Padahal saya kakana lagu beda tapi ki susah. Mungkin sebulan ki cukup. Tapi dak remah orang ki tak lem susah dek urusan akhirat. Mun orang ki andi rasa susah kelaban nikah. Berarti orang kita ngerti dek kekebesaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun orang riki susah urusan rezeki berarti ragu susah adakah apa saya jamin tineng Gusti Allah. Oleh karena itu Al Habib Abdullah Haddad yang dalam bait qasidah beliau ada bu Gadda min ta'ala birrizqil gawam fil kitabil munzal nuran lil anam farida faridah والسخط حرام والقنوع راحة والطمع جنون لا يكثر همك ما قدر يكون قد من تعالى بالرزق القوام. Allah telah menjamin pembagian rezeki dalam kitab Al-Quran yang diturunkan sebagai cahaya bagi manusia, nuran lil anam. Faridah maka rela adalah suatu kewajiban bagi manusia. Wasukhut haram, menolak daripada apa yang dibagi oleh Allah itu adalah haram. Wal gunu rohah, sedangkan gonaah menerima atas pembagian terdapat ketenangan. Wat toma' junun, sedangkan sifat rakus adalah kegilaan. Tomak ni kegila. Tomak ni kegila. Oh berarti salah kau tomak enten sampean selebih oneng bonan. Kulit sampean selebih oneng. Silahkan bekerja. Akhirat ini sampai ketinggalan. Ya, akhirat sehingga ate kulit sampean ini kebeda peluang untuk dimasuki al-hikmah. Ate kul mancinengan beda celah untuk masukin nur cahaya Allah Subhanahu wa taala, cahaya ilmu sebisa mata kau ke Allah Subhanahu wa taala. La yaktsuru hammuk ma quddir yakun. Tak usah bingung apa laku 2 malam, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. La yaktsuru hammuk ma quddir yakun. Apa saya takdir pasti terjadi. Apa saya takdir pasti terjadi. Tak mungkin tak terjadi. Fastaghil bi rabbak walladhi 'alaik min fardil haqiqa wasyar'il masun la yakthuru hammuk ma quddir yakun, yang menjadi milik orang lain. Nah, napanya mana? Fastaghil bi rabbak, maka kau leben mancinengan esoron apa? Sibuk kelaben urusan bi pangeran kada. Cering pangeran tak semak Gusti Allah la tak semak Arwah tak semak ke pangeran mak soki. Arwah pojong sopu jam sanga yo banyak tamu ya. Yo kor biji ya bi kake. Belum tentu orang sesoki tenang atena. Belum tentu orang secan sampean menurut sampean orang se tenang, belum tentu atena tenang. Justru orang se ke pasar, ke sabe, tenang, senyari rosokan tenang, tak gupu ya tadi otang apa?
Kaki kan gaya nato. Wabok hajo cek ni ci sudah tahu tangan ablak. Kadang orang sing ni lebih tenang terhadap kehidupan kalau panjenengan. Le mon pon tebun Gusti Allah dalam Al-Qur'an urusan rezeki lah tak tenang. Le terus apa boleh sama tenang? Ki mah bingung terus boy. Laku du malam sekolah jong. Tak sekolah ngakan apa boy. Udah anak. Le pagebete urusan keakanan. Kutu andi ijazah jong. Andi ijazah bon ngakan apa bon? Kan ijazah pak. Keberaporap ijazah. Sering sak beri rezeki bene ijazah. Gusti Allah lekar gak dinto orang se dalam keadaan bingung urusan laku du malam jadi penghalang nih kan. Saya kan kui se takdir di kula bidin sambian tak kira ngalai ke orang lain tak kira taborok pasti terjadi. Alladzi li ghairik lan yasil ilaik walladzi gusim lak hasilun ladaik fashtagil bi rabbak walladzi alaik fi fardil haqiqa wa syar'il masun la yakthuru hammuk magudir yakun. Yang menjadi milik orang lain tidak akan sampai kepadamu. Apapun cara mau dinoreng tetap dinoreng walaupun akhirnya ucok yang gelak kuah jalan masih jalan mari sobu terlambas kaki siapa jalan dinoreng. Walladzi gusim lak hasilun ladik. Apa saya bagi dari Allah untuk kau leban panjenengan hasilun ladik pasti berhasil walaupun tak mandet wah soal aku siang malam nyoi ngemal sebenarnya cerah kena jedung tedungan tak pak tak apa laku aja masoki wani tolo tak robo orang muana pada bisa triko telo bisa tetapi cering pace le Gusti Allah sih mantu merejeki masuk kening ebang tabang pak tenang bae lah pan saya ke mana so waduh deto tenang bae lah rezeki sare jaminan beda dari Gusti Allah. Kengye sare mon teh sare. Jodoh sare, rezeki sare, ilmu sare. Wah, mulai takdir soki iyut boleh. Ikuti usaha, tetapi usaha kelak hanya ikhtiar. Ikhtiar nikah hanya berupa apa? Usaha. Adapun senentuaki Gusti Allah tak bisa menentukan. Ikhtiar kaulaban panjenengan ini tak bisa menentukan. Fikrak wa ikhtiyarak da'huma warak والتدبير أيضا واشهد ما نراك مولاك المهيمن إنه يراك فوض له أمرك واحسن في الظنون لا يكثر همك ما قدر يكون fikrak wa ikhtiyarak, pikiranmu dan usahamu kata beliau. Pikiranmu dan usahamu letakkan di belakangmu sabak budir ya. Sabak da'huma waraka sabak budi, sabak ya ada padahal engkau ledaya, ikhtiar cuma usaha senantu akimurne keputusan Gusti. Wa tadbir aidan washhad man yarak, saksikanlah zat yang menciptakanmu yakni Allah Subhanahu Maulakal muhaimin, sesungguhnya Allah yang memperhatikanmu. Innahu yarak, Allah Ta'ala selalu memandangmu, melihatmu. Fawwid lahu amrak, pasrah dekat Gusti Allah. Sake usaha nyari tanpa sehat dari Gusti Allah. Senegala nyari ilmu, sabri ilmu Gusti Allah, nyari rezeki dari Gusti Allah. Oh laku du malam tak masuk ilmu da orang sekebeter ngak nikah pak. Sedalam keberadaan susah ngak nikah. Nomor 3. Wa hasadun li akh, andi sifat hasud dalam hati. Al hasud la yasud, orang hasud tak bakal sukses. Karena setiap orang si andi nikmat ni ke banyak sehasud, mereka mun andi nikmat cek mun andi hajat, mun sampean andi hajat napa? Esoro simpen cek gampang cerita daftar haji. Matalan bangun bungko, melia kendaraan, bangun kasa, nikah usaha. Cek kembang cerita. Likulli dzi ni'matin hasud, karena setiap orang dinikmat benar yang hasud.
Tapi kecuali dikit mulai berjalan, lek pemontuk minta dua, lah daftar minta doa baru. Ya, karena tak sekapin orang yang seneng atas kuleban panjenengan oleh nikmat. Lah selama orang ini kan dihasut di dalam hati, hasut ini kan berusaha ngerosak nikmat orang walaupun aben tak di nikmat ngaji ya. Ma ancor orang sekalipun aben ancor. Ini kan yang hasut. Dino kok masih tak paju, pokok juga tak paju. Masih kok tak paju tak apa-apa. Dino korja jicek sampai paju aja. Rehasut reh. Macem-macem kerenan pun rehasut. Nih orang yang dihasut nggak nih kah? Tak bakal masuk al-hikmah ilmu dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka elang lagi sifat hasud sifat dengki. Ayo subi nek cek ratin salah ke cek juban. Tina apa? Celer cek nabi tiba enten tak seni karena atene tak terima. Yang benih hak mbak dia. Oh tapi sudah selaki cek gua untung waduh subi nek hemil he taruh karuan. Reng bine pun lesih hasud. Tuh mau nengkok cek engkok ah. Mak numpan bernapote, ku takun kontak, wah mau nengkok mele, iseng kaki itu pele, tina apa, tina masalah ini judulnya. Nah, hasud da orang, neka cukan si menghalangi kauleban panjenengan oleh ilmu, saatnya hikmah nomor 4, yang kita neka hubbi syarafin ala nas, cinta kedudukan atas manusia, cinta gila kehormatan, gila kedudukan, gila napa sih yang ke orang yang saya terpandang. Nah, nikah adalah penyakit-penyakit hati. Tak masuk orang nikah. Gila kehormatan nikah, gila pujian, alergi cacian. Ya, ngki sifat-sifat kulen nih kisah ungkun, benih sifat sambian. Saya tak seneng ya lem orang, pak. Tertawa. Siapa sih tak kelumi sanjung orang? Hanya orang-orang yang berseatin. Engki, adapun ku sampian tak haja tak terima rasana. Kita tetap wah tak tongkok wah kita. Bola sangar kata dak surbanan, imamaan, ngapeng siwak. Ulah abi kebi colok lo gelak kita sambut ya ada kita nangan waduh. Nah, ki belum tentu kita kadang seneng budur dong kadang ya ki beda hati rasa. Tak suruh ada engkau padahal engkau rela. Kan mereka pun lah kulit sampean sila lebih oning na tau sangaranen orang. Seberiado apa berarti orang yenten. Sebedayatas apa berarti orang enten. Bintang tetap kenana yatas. Bintang tetap kenana yatas. Aing tetap kenana bebe. Tapi bintang gila tak harus ada nggak sama naciling. Lebar somor sekalipun dalam bisa etengale esaknya mah bintang nih kak. Karena walaupun posisi atas tapi tawadhu. Nah. Faman kana fi khaslatun min hadhihi. Barang siapa yang satu perkara saja dari 4 perkara ini terjangkit, fala tadkhul qalbahu hikmatun, maka tak bakal masuk ke dalam hati orang yang terjangkit virus 4 nih kah? Varian 4 nih kah? Neka nyaman virus varian. Pertama, varian yang kita neka lebih tenang katanya. Virus varian kedua, sompek saya kakana laku. Varian ketiga, hasut ke orang. Varian keempat, yang kita neka gila jabatan, gila junjungan, gila kedudukan dan napa kemuliaan. Are virus mematikan dia. Mati enongku ke iman dia. Mulai tadi ilmu sekali. Ane varian-varian benegaro varian gentato. Are bodoh varian-varian macam-macam. Virus asli dia. Virus asli ini kah? Nah, Sayyidina Nabi Isa alaihissalam pernah tanya akiban sahabat. Nabi Isa pernah bertanya, wa qala Isa alaihissalam li ashabi. Nabi Isa bertanya kepada sahabatnya, aina tambutul habbah? Di manakah tempat tumbuhnya biji? Tumbuhnya biji-bijian di maqalu fil ardi. Maka sahabat-sahabat Nabi Isa mengatakan fil ardi neng bumi wahai Nabi Isa, tumbuhnya bijian saya taman gela neng atas bumi. Qala kadzalikal hikmatu la tambutu illa fi qalbin mithlil ardi. Maka hikmah tak bakal masuk ke dalam hati, tak bakal tumbuh, tak bakal bersemi, tak bakal mengembang illa fi qalbin kecuali dalam hati mithlil ardi sebagaimana bumi. Oning bumi sampean. Bumi rek cangkul, bumi rek saka, bumi rek gecik, bumi rek tawadhu sar bumi. Cobain, kemeen bumi. Tapi tetap mau keluar air dari dalam bumi, mestinya keluar kemena kakek. Sila keme benar, tapi dari rumah bumi memberikan manfaat, walaupun nyak penyak benar, coba air kemen, subhanallah keluar air bisa yenong. Ini tak laseng bau nah.
Tacen padahal kena nebak cuba melolo tanah ni kah. Saya tetek kulit sampean ni kah saka, kecik, sengkal, keboi betah, telulung pulung taruh karuan tanah. Tapi karena mutawadhi orang saya tawadu, saknya napanya mana bumi sehingga tetap tumbuh. Sebenarnya kecukan ate muntawadu mithlil ardi tawadun engak bumi kela yakni mutawadhi' munkasirin fi ghayati dzulli wal iftigar, merasa hatinya tadi itu ghayati dzulli sangat rendah aben, sangat merasa orang yang paling rendah. Benih orang merasa rendah berarti orang rendahan lah, tapi orang yang merendah kadang orang lebih tinggi pangkat tetimbang kaula panjenengan. Wal iftiqar merasa butuh dekat Gusti Allah, fakir dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nika ate sing nika sebekal etombuin al hikmah. Adapun terjangkit 4 tak bakal tombu. Terus tombu gini kah mutawadhi' munkasir fi ghayati dzulli wal iftiqar, hatinya pecah. Ate nika merasa paling hina, merasa paling punya sana, merasa paling bodoh mun pada seluruh dunia. Orang paling bejat yang kok ria. Orang sing ini kadang-kadang adalah tempat pandangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentermu ke titik ilmu si manfaat, mentermu ke penyakit-penyakit kelak engkipaneka lebih cinta ke dunia, hamlu hammin ghad, sosase laku kebelaku, hasud dengki, cinta kedudukan, gila kehormatan, mentermu ke yelang akin tinang Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama mungkin pada si adik para hadirin ikhwani rahimakumullah, selama ki bodo guru, bodo si adik, bodo si nonton, tak bakal gawo dah kafir, Pak. Tak bakal gawo cacat sakarep, sanjung iya, poci sakarep. Selama ki bodo guru, orang gila tak bakal seneng, tergila-gila dan kehormatan. Selama ki bodo guru, mulai tak ada guru nah, dol, ada rem sama sekali wis. Ngawur tetina, ngawur tetina. Ngawur selama ki bodo guru, alhamdulillah ki bodo guru saya nonton, ki bodo guru saya mainga, maka insyaallah kelaban kajian-kajian saya neka bakal nampena ate kaul panjenengan. Insyaallah bisa sehat de ate saya sakit, bisa elang ate saya panjenengan penyakit. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد ضش صحبه والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول.